Oke, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Selamat Bapak. pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Itu Budi. Pagi, Bapak. Budi, kenapa duduk di tempatnya Rita itu? Kembali ke tempatmu ya. Ya, Budi. Oke, apa Siap, kabar Pak. hari ini? Halo, bagaimana kabarnya? Baik, Baik, Bapak. Pak. Baik. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Saya selamat bertemu kembali. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan awali dengan sebuah pantun ya. Tolong disimak dengan baik ya. Pantunnya seperti ini. Beribu-ribu bintang di langit, kalau tidak percaya, lihat sendiri. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam untuk kamu yang sampai saat ini masih sendiri. Tetap semangat ya. Siap, Pak. Tidak sendiri kami, Pak. Mantap Rame, sekali satu kelas, pantunnya, Pak. Pak. Ya, Pak Budi ganggu saya terus tuh, Pak. Pak Budi tidak boleh itu ya. Kebersamaan kalian hari ini akan lebih lengkap dengan kehadiran Bapak hari ini. Kehadiran Bapak bukan untuk berceramah, bukan untuk berpidato atau jual pantun, tetapi kita kembali ke mata pelajaran IPA seperti biasa ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada penilaian harian untuk mata pelajaran yang sebelumnya itu ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, bab yang baru, dengan semangat belajar yang baru tentunya yang Pak harapkan. Oke, sebelum itu Pak minta Nona Rita untuk pimpin kita dalam doa ya. Baik, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Rita sudah membawa kita dalam doa. Untuk anak-anak sekalian, mungkin hari ini ada teman-temanmu yang tidak bersekolah atau semuanya hadir nih. Bayu, Pak lihat tidak ada di tempat duduknya. Bayu izin, Pak. Oh, baik. Berarti hanya Bayu saja yang tidak hadir. Ya, Bayu ini sudah di daftar hadirnya Bapak sudah 2 kali dia tidak hadir ya. Minggu lalu sakit, minggu ini izin. Mungkin ada urusan keluarga ya. Kita doakan semoga Bayu cepat kembali. Oke, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan masuk ke bab atau materi yang baru. Nah, untuk Pak, tentu pada waktu kalian masih kelas 7 atau masih SD, kalian pasti pernah mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Apa saja makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Siapa yang bisa beri contohnya? Karbohidrat. Tumbuhan ke manusia, Pak? Tumbuhan. Tumbuhan. Tumbuhan juga tentu butuh nutrisi kan, yang kalian pernah pelajari. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Air. Pak. Air, Pak. Air, benar. Apalagi? Cahaya matahari. Cahaya, benar. Mineral, Pak. Dan mungkin juga ada tambahan unsur-unsur hara dan mineral ya, yang diperoleh dari dalam tanah. Nah, tetapi untuk hari ini kita tidak mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kita akan mempelajari tentang sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Dari apa yang kita makan, sampai dengan apa yang kita keluarkan, sampai dengan mengapa kita sampai merasakan perut sakit, kenapa kalau kita tidak makan itu lapar, begitu ya. Jadi kira-kira garis besarnya seperti itu, hal-hal yang akan kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan hal-hal pokok terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Baik. Tadi adik-adik sekalian sudah menyebutkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi mereka butuh air, mereka butuh unsur-unsur hara, mereka butuh mineral. Sama halnya seperti tumbuhan, jadi saya ibaratkan rose ini seperti bunga mawar. Jadi seperti ibarat bunga mawar yang membutuhkan nutrisi, kita manusia juga membutuhkan nutrisi atau makanan. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira materi pembelajaran kita hari ini tentang apa? Atau materi kita di bab yang baru ini tentang apa? Tentang makanan, Pak. Makanan, apalagi? Pencernaan. Pencernaan. Siapa yang bisa melengkapi dari dua ini, antara makanan dan pencernaan? Berarti apa? Iya, kalau Sistem pencernaan, Pak. Sistem pencernaan itu adalah jawaban yang sempurna. Terima kasih Budi dan Rita yang sudah mencoba menjawab ya. Jadi Pak simpulkan bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini akan pada bab ini akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia serta gangguannya dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaannya. Nah, tentu di dalam suatu bab sama seperti sebelumnya ada penilaian ya. Untuk bab ini ada dua penilaian, yaitu penilaian pengetahuan kalian, ada tiga penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian sikap. Untuk pengetahuan nanti ada tes. Untuk keterampilan kalian itu pada pertemuan yang akan datang, Pak akan menilai tentang keterampilan kalian dalam melakukan pengamatan mekanisme pencernaan mekanis dan kimiawi. Lalu untuk penilaian sikapnya, Pak akan mengamati aktivitas kalian selama proses pembelajaran. Dari kegiatan pengamatan, apakah kalian hanya duduk saja dengan teman, atau hanya saling mengorek saja, lalu pada aktivitas menyelesaikan lembar kerja, apa yang kalian buat di sana sesuai tidak dengan arahan dari Bapak, gitu ya. Jadi hal-hal teknis tentang penilaian juga tolong dicermati, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk, sehingga segala kegiatan pembelajaran kita ini bisa terpenuhi. Ya, nantinya bermuara pada nilai kalian nanti. Itu yang paling penting. Tetapi terlepas dari nilai, proses pengetahuan kalian itu juga penting. Nah, untuk pertemuan pertama, tujuan pembelajaran kita adalah sebentar nanti pada kegiatan pengamatan, kalian dapat mengidentifikasi bahan makanan pada kemasan dengan baik. Lalu untuk yang kedua, melalui literasi dan diskusi yang dipandu oleh LKPD 1, LKPD-nya tentang penyelidikan nutrisi makanan, kalian dapat menganalisis kebutuhan energi dengan benar. Serta yang terakhir, kalian dapat menjelaskan jenis nutrisi makanan, sumber, dan fungsinya dengan baik. Ya, itu adalah beberapa hal tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami dari penilaian atau teknis pembelajaran kita untuk bab ini bisa dimengerti ya. Jadi nanti ada penilaian itu tolong diikuti dengan baik, tugas-tugas tolong nanti dikumpulkan supaya memenuhi syarat sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang baik. Oke, kita kembali ke materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia, khususnya nutrisi makanan. Jadi ini hal yang penting. Manusia butuh makan. Tidak makan kita bisa mati ya. Nah, sekarang coba adik-adik sekalian, kalian amati gambar ini. Budi tolong diamati gambar ini. Ini bukan Budi kamu ya, ini Budi anak tetangganya Bapak. Jadi ceritanya begini adik-adik, dengar baik-baik ya. Budi ini umurnya sekitar 2 tahun. Dia ini malas makan. Makanan yang dimasak oleh dia mamanya itu paling malas dia makan. Nasi, bubur ayam, segala macam yang dimasak oleh sup-sup yang enak, ada perkedel, tahu tempe, telur rebus, telur dadar, segala macam makanan itu paling malas dia makan. Buah-buahan paling malas. Apa yang Budi suka makan?
Budi lebih senang mengkonsumsi makanan jajanan yang ia beli di warung-warung atau di kios-kios seperti ale, dikta, sarimi, dan snack-snack makan ringan, Roma Kelapa, Markis Abon, dan lain-lain. Sehingga pada saat penimbangan berat badan di posyandu, berat badannya Budi tidak sesuai dengan umurnya. Jadi diharapkan saat umur 2 tahun dia sudah memiliki berat badan yang minimal 15 kg ke atas. Sehingga dia tidak berada di garis kuning di KMS-nya itu. Tetapi tidak dialami dengan Budi. Budi sudah mau usianya ke 3 tahun, berat badannya masih 10 kg lebih saja. Jadi sangat berbeda jauh antara berat badan dengan umurnya. Itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan Budi. Nah, itu permasalahan kita. Jadi kira-kira menurut adik-adik, kenapa berat badannya Budi tidak sesuai dengan umurnya? Kalau adik-adik kaitkan dengan pola ia mengkonsumsi makanan dalam kesehariannya. Kira-kira seperti apa? Coba, ada yang bisa? Rita? Atau Budi? Tak cukup Bapak nutrisinya. Ya, satu nutrisinya tidak cukup. Apalagi? Yang lain? Dia malas makan, Bapak. Malas makan. Apalagi? Kurang energi, Pak. Kurangnya energi. Apalagi yang lain? Ya, patahannya Pak, kunci dulu 3 jawaban ini. Jadi yang pertama, kurangnya nutrisi, tidak semangat makan, yang ketiga tidak ada energi. Itu adalah jawaban-jawaban kalian yang sementara kalian jawab berdasarkan hanya gambar yang kalian amati. Tentu kegiatan pembelajaran kita hari ini tidak hanya mengamati gambar ya. Jadi harapannya setelah kalian mengamati gambar, kalian bisa membuat rumusan masalahnya. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Lalu dari masalah tersebut kalian membuat jawaban sementara, menemukan jawaban sementara seperti di 3 yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, itu baru 3, masih ada yang lain-lainnya. Setelah itu, adik-adik nanti dipandu dengan LKPD, kalian akan melakukan pengamatan tabel nutrisi makanan yang telah kalian bawa. Untuk yang tidak bawa, nanti Pak akan tampilkan slide PowerPoint di layar, kalian bisa amati yang ada di layar nanti. Tapi catatan, itu adalah hal yang keliru. Lain kali kalau dipesan untuk membawa makanan, tolong dibawa. Bungkusan. Hanya bungkusannya ya. Makanan itu juga bukan untuk Bapak. Bapak tidak terlalu senang dengan snack-snack gitu ya. Bapak lebih senang ayam goreng, tempe goreng, dan lain-lain. Oke, jadi nanti setelah kalian melakukan pengamatan, kalian mengumpulkan data, kalian menyelesaikan LKPD 1 yang nanti akan Pak bagikan sebentar. Kira-kira itu seperti alur kegiatan pembelajaran kita. Jadi tolong untuk sementara berdasarkan gambar yang adik-adik amati dan penjelasan dari gambar tersebut, ceritanya bagaimana sampai Budi berat badannya tidak sesuai dengan umurnya, itu kalian rumuskan dalam satu bentuk rumusan masalah, lalu buatkan jawaban sementara atas pertanyaan masalah itu. Nanti sebentar dieksplorasi, dikaji pustaka, dicari di internet, di buku siswa, lalu juga berdasarkan tabel pengamatan kalian sebentar, kalian mencari jawaban yang sebenarnya. Kira-kira kenapa Budi bisa mengalami masalah tersebut, berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, berikutnya sebelum Pak bagikan LKPD-nya, Pak lihat ini sudah duduknya sudah di tempat masing-masing, tetapi hari ini pantun yang tadi Pak buat di pertama itu bukan tanpa tujuan. Kenapa saya singgung kamu masih sendiri? Karena hari ini saya akan mengajak kalian kita untuk belajarnya secara bersama. Jadi kalau selama ini kegiatan pembelajaran kita hanya begitu-begitu saja, Pak masuk, jelaskan, kamu duduk sendiri-sendiri, kadang ada yang mengantuk. Hari ini kita akan belajar bekerja sama kelompok, menemukan solusi yang baik di dalam kelompok. Jadi karena kita Pak Bayunya tidak hadir dan tersisa 9 orang, maka
Pak bagi ke dalam 2 kelompok. Satu kelompoknya 5 orang, dan kelompok yang berikutnya 4 orang. Untuk kelompok 1, tolong disimak ya. Budi, kamu nanti catat ya, kamu masuk kelompok 1, teman-temanmu ada Arjuna. Oh maaf, karena Bayunya tidak ada, jadi Arjuna nanti masuk ke kelompok 2 supaya ada keseimbangan. Dengan kelompok 2-nya ibu-ibu sendiri, tidak baik itu ya. Budi, Ros, Francisca, dan Yunis. Nah, itu untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua, Arjuna, Rita, Laksmi, Julian, dan Rai. Oke. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sekarang ambil perlengkapan belajar kalian dan membentuk kelompok diskusi masing-masing ya. Beri waktu 2 menit. Silakan. Dengan tenang, jangan terlalu ribut. Kelas di sebelah juga ada les ya. Baik, sekarang terima kasih kalian sudah mandiri duduk di kelompok masing-masing dengan tertib. Ini adalah LKPD yang sudah Pak siapkan, LKPD 1 tentang nutrisi pada makanan. Silakan dicermati dan berdasarkan apa yang sudah kalian temukan, rumusan masalah yang kamu buat, gambar yang kalian amati tadi, lakukanlah penyelidikan berdasarkan petunjuk-petunjuk pada LKPD. Jadi, di dalam LKPD itu terdapat petunjuk untuk proses penyelidikan pada makanan, lalu kalian juga akan mencari jawaban atau menemukan informasi lain tentang sumber-sumber nutrisi, apa saja nutrisi bagi tubuh, sumber-sumbernya dari mana saja, dan fungsinya untuk apa nutrisi tersebut. Ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, Pak berikan waktu kepada kalian 10 menit untuk melakukan kegiatan pengamatan pada nutrisi makanan terlebih dahulu. Selanjutnya lalu mengerjakan LKPD dengan soal-soal yang lainnya. Untuk yang tidak membawa kemasan makanan, bisa mengamati pada layar yang Bapak tampilkan ini. Ya. Nah, bukan membaca tulisan-tulisannya atau memperhatikan gambar ya. Jadi nanti waktu kalian habis hanya untuk melihat gambar-gambar, tulisan-tulisan, oh ini kok susunya bentuk seperti ini, kenapa tidak seperti itu. Bukan itu ya. Lihat pada tabel informasi nilai gizi. Jadi di dalam LKPD itu kan ada 3 tabel. Sabar. Nah, pada tabel penyelidikan nutrisi makanan itu ada 4. Nama produk, indikator nutrisi, kandungan pada kemasan, dan total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan. Di setiap kemasan makanan itu pasti ada. Ya. Kalau yang tidak bawa, selain lihat di gambar, bisa juga mari ambil, kebetulan Bapak sudah bawa 2 kemasan, yaitu kemasan dari Wafelo dan Sarmi. Adik-adik bisa pakai yang punya Bapak. Jadi dari 4 itu silakan diisi indikator nutrisinya, kandungan pada kemasannya berapa gram, lalu total kalori yang dihasilkan. Setelah itu, lalu kalian akan lanjutkan ke pertanyaan 4 nomor di bawahnya tentang komposisi dari kemasan makanan yang kalian bawa, lalu hubungan dengan nutrisi makanannya apa, lalu yang nomor 3 dan 4-nya itu dari mana sumber nutrisi bagi tubuh, dan yang terakhir fungsi nutrisi tersebut bagi tubuh. Ya, Pak berikan waktu 10 menit. Jadi bagi adik-adik yang mungkin mengalami kendala, bisa ketuk meja atau angkat tangan supaya disampaikan kepada Bapak. Silakan.
Baik adik-adik, sambil kalian mengerjakan LKPD-nya, sebagai tambahan, selain pada kemasan makanan tersebut, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD, khususnya nomor 2, 3, dan 4, kalian juga bisa melakukan studi pustaka, literasi, dari berbagai sumber, seperti di buku paket kalian, halaman 163, itu juga ada materi tentang nutrisi makanan, bisa juga pada bahan ajar yang sudah Pak bagikan. Lalu kalau yang punya gadget, yang bawa HP, boleh Pak izinkan untuk manfaatkan HP-nya, konekkan ke wifi sekolah kita, cari informasi-informasi pada internet, ya. Baik, waktu kita 5 menit lagi. Ada kelompok yang mengalami kendala? Silakan disampaikan. Pak harap semuanya bisa paham ya, bisa ikuti dengan baik. Oke, baik adik-adik, sudah selesai semua? Kelompoknya Sedikit lagi, Budi Pak. bagaimana? Sedikit lagi, sebentar, Pak. Sedikit lagi, Baik, Bapak. Baik, Rita. Kelompoknya Arjuna bagaimana? Masih lagi sedikit, Pak. Baik. Ya, sekarang Bapak lagi di kelompoknya Budi. Ini pekerjaannya Budi, teman-teman, dan dalam kelompoknya Budi ini sudah bagus, tinggal sedikit lagi ya. Nanti dicari lagi, cocokkan lagi dengan di buku paket, di bahan ajarnya, sehingga sesuai ya. Jangan mengarang indah, kita harus punya data yang valid ya. Bagaimana dengan kelompoknya Arjuna dan kawan-kawan, ini juga sudah bagus ya, sedikit lagi. Jadi waktunya lagi 2 menit, silakan. Oke, waktu kita telah selesai, dan Pak harap semua juga sudah menyelesaikan, karena petunjuk sudah jelas, langkah-langkah pembelajaran kita sudah Pak sampaikan, jadi sehingga semuanya bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Bagaimana, sudah siap? Halo? Sudah, Pak. Bapak, Ya, siap-siap. Bapak. Ya, Pak. Ya, Bapak. Sudah siap, Pak. Kami masih ada di sini, Pak. Iya. Oke, untuk kelompok pertama, ya, jadi setelah adik-adik sekalian melakukan diskusi kelompok, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian rumuskan, menemukan kebenarannya seperti apa, ya, saatnya yang kegiatan kita yang berikutnya adalah kalian presentasi. Jadi ini kegiatan yang sering, mungkin ada yang belum pernah presentasi, di sinilah kesempatan kalian untuk berlatih ya. Jadi kalau pembelajaran sebelumnya hanya Bapak saja yang monoton, Bapak saja yang sendiri presentasi, kali ini kalian Bapak beri kesempatan untuk berekspresi. Jadi manfaatkan ini dengan baik ya. Untuk kelompok pertama,
untuk kelompok pertama, kelompoknya Budi dan kawan-kawan, ini nanti siapa yang presentasi? Saya sudah sering, Pak. Oh, Budi Yang sudah. lain aja, Pak. Iya. Francisca bisa presentasi? Mewakili teman-teman dari kelompok 1? Iya. Walaupun sudah sering, tapi itu kan Bapak belum pernah lihat kan? Lama ini kan mungkin di kelas 7 kan dengan guru yang berbeda. Jadi tidak apa-apa, Budi. Kali ini Pak beri kesempatan lagi supaya jadi contoh untuk teman-temannya. Silakan Budi, presentasikan hasil. Oke, Pak. Ini yang jawab pertanyaan ya, Pak? Dari pertanyaan pertama, dari LKPD yang bagian pertamanya itu tentang nutrisi makanan itu. Nanti dari kelompoknya Budi cukup satu makanan saja. Kira-kira di dalamnya itu ada apa-apa saja. Oh gitu. Dalam produk Oke, tersebut Pak. ada apa? Lalu nanti lanjut ke nomor 2. Begitu. Silakan Budi. Oke, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami ingin menyampaikan hasil penyelidikan kami, diskusi kami terkait nutrisi makanan. Di sini kami menyelidiki makanan sarimi. Oh ya. Sarimi. Indikator nutrisi yang kami baca di sana ada karbohidrat, itu tertulis ada 46 gram. Iya, iya. Kemudian proteinnya 7 gram. Kemudian lemaknya itu 16 gram. Cuman nggak tahu Pak ini lemak jahat atau lemak baik. Kemudian ada vitaminnya 0 Pak, vitaminnya 0. Oh ya. Mineralnya ini 880 mg. Jadi kalau di total kalorinya untuk satu kemasan ini 350 kilokalori. Ya. Begitu Pak untuk yang penyelidikan kami di nutrisi sarimi. Dari aromanya terbayang kelezatannya. Terima kasih Pak. Oke, jadi itu ya. Kalau pertanyaan yang berikutnya, coba dikaitkan dengan pertanyaan yang nomor 2. Dari tabel itu kan ada pertanyaan lanjutannya di nomor 2. Nomor 2, oh ini Kak Pak. Masih di kelompok kami lah Pak. Masih di kelompoknya Budi dan kawan-kawan. Oh, nomor 2 itu kan setelah kalian melihat komposisi tersebut, apakah makanan instan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kalian? Jelaskan, ya. Itu yang Bapak maksudkan. Untuk pertanyaan nomor pertama, dari hasil diskusi kami, apakah makanan instan kemasan tersebut cukup? Itu jawabannya tidak, Pak, karena makanan instan tersebut tidak mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian kalau komponennya yang dibutuhkan tubuh kita itu dari makanan ringan, itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian pertanyaan dari manakah sumber nutrisi bagi tubuh? Sumbernya sangat banyak, Pak. Iya. Yang didapatkan kalau karbohidrat dari beras, jagung, kentang, umbi-umbian, dan yang lainnya, Pak. Kemudian kalau proteinnya dari daging hewan, Pak lah. Ya. Ada susu, telur, dan yang paling kami sukai keju. Ya. Nah, kemudian yang sumber lemaknya, Pak, itu lemak hewan, itu mentega, susu, ikan, telur juga. Kalau yang lemak nabatinya kelapa, kemiri, dan kacang-kacangan. Kalau buah alpukat, Pak. Kemudian yang terakhir, fungsi nutrisi bagi tubuh, kalau karbohidrat sebagai sumber energi, kalau proteinnya untuk komponen ini struktur, Pak, dan fungsional tubuh. Kemudian kalau lemaknya untuk sumber energi. Kemudian kalau vitaminnya banyak sekali, Pak, ada A, B, C, D. Itu kalau B, apa B, Pak? Oh ini, untuk metabolik. Kemudian kalau C,
Ini jaringan ikat. Kemudian kalau A itu untuk mata, Iya, B untuk tulang. Nah, itu Pak. Kalau dari kelompok kami, Pak. Terima kasih, Pak. luar biasa Budi dan kawan-kawan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Budi dan kawan-kawan ya. Ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mereka berhasil mencari, menemukan jawaban yang sangat kompleks ya, dan menjawab semua yang ada di dalam LKPD itu. Ya, dari hasil presentasi kelompok 1, kelompoknya Arjuna dan kawan-kawan di kelompok 2, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan, ada masukan, Pak berikan kesempatan. Silakan. Ya, sepertinya pas ya, Arjuna dan kawan-kawannya. Oke, silakan kembali Budi dan kawan-kawan yang sudah presentasi, luar biasa kalian. Nanti sebentar dapat hadiah ya. Oke, Terima kasih, Pak. berikutnya kita sambut kelompok 2. Silakan maju. Pak minta Rita sebagai perwakilan dari teman-temannya untuk presentasikan ya. Jadi sama seperti kelompok 1, untuk efisiensi waktu, Rita nanti sampaikan kalian tadi mengamati apa. Baik, Bapak. Makanan apa, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan nomor kedua, itu kan tentu jawabannya beda. Sedangkan 3 dan 4, hal-hal yang berbeda dari kelompok 1 saja yang mungkin disampaikan. Kalau ada yang sama, ya kita samakan persepsinya. Silakan Rita. Ya, kami mengamati di sini tadi ada roti gandum dengan bubur tenggo, Bapak. Nah, jadi dari hasil pengamatan kami di sini nutrisinya tidak terpenuhi karena karena presentasenya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, komponen nutrisi itu masih sama seperti kelompok 1, ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Terus yang ketiga, dari manakah sumber nutrisi bagi tubuh? Nah, sumber nutrisi dari tubuh di sini kami menuliskan bahwa sumber itu kami dapatkan dari makan makanan yang kami makan setiap hari, Pak. Seperti itu, Pak. Kemudian yang keempat, fungsi nutrisi bagi tubuh itu kurang lebih dengan kelompok 1, Pak, masih sama, bahwa fungsi utamanya karbohidrat itu sebagai sumber energi, protein itu membentuk sel tubuh, kemudian lemak itu sebagai sumber energi, dan vitamin. Itu masih sama, Pak. Yang beda hanya di jawaban nomor 2, di nomor 3. Dari manakah sumber nutrisi bagi tubuh? Di sini kami bilang kami mendapatkan sumber nutrisi itu dari makan makanan yang kami makan, yang kita makan, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Rita dan kelompoknya. Kita beri aplaus dulu ya, luar biasa penampilan kalian. Ya, ternyata Rita ini luar biasa kalau presentasi di depannya. Selama ini hanya diam saja. Bapak pikirnya lagi patah hati, ternyata memang ya Rita pembawaannya seperti itu. Tapi kalau diberi kesempatan ternyata bagus ya. Oke, luar biasa Rita dan kelompoknya. Dari kelompok 1 mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompoknya Rita? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Silakan. Budi, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh ya, maaf. Pak salah dengar tadi ya. Bapak pikirnya ada. Oke, terima kasih Rita dan kelompoknya sekali lagi. Kalian juga nanti dapat hadiah ya, Pak traktir sebentar. Nah, ini penampilan perdana kalian dalam kegiatan presentasi kelompok. Silakan duduk kembali. Baik, adik-adik. Setelah kalian presentasi, tapi ada satu hal yang menjadi yang Pak garis bawahi di situ. Jadi berdasarkan kalian mengamati dan kegiatan menyelesaikan LKPD, kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu membuat kesimpulan akhir ya. Ada satu hal yang Pak garis bawahi tadi, yaitu kalian dari 2 kelompok ini sama-sama menyebutkan bahwa dari kemasan makanan yang kalian amati, kedua-duanya tidak memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Di situ ada yang menyebutkan hanya 38, hanya 42. Berarti secara tidak langsung itu ada patokannya. Ada data valid bahwa
tubuh manusia itu butuh nutrisi sekian kalori per hari. Kira-kira ada yang tahu berapa kalori yang dibutuhkan oleh tubuh manusia per harinya? Tidak tahu, Pak. Nah, itu. Yang lain? Oke. Jadi dari kedua kelompok ini kekurangannya hanya di situ. Kalau tadi kalian menyebutkan sampai dengan jumlah kalori per hari untuk yang dibutuhkan oleh setiap kita, itu berarti presentasi kelompok kalian sempurna. Tapi tidak apa-apa, namanya kita manusia pasti tidak ada kekurangan. Untuk itulah kenapa Pak hadir ya. Nanti ini yang akan Pak lengkapi. Jadi dari presentasi kalian yang kurang adalah bahwa ternyata kita manusia itu setiap hari kebutuhan nutrisinya berbeda. Yang dewasa ya, untuk laki-laki dan perempuan. Kalau untuk ibu-ibu, butuhnya sekitar 2000 kalori per hari. Untuk bapak-bapak 2500. Jadi itu kebutuhannya. Maka tentu dari produk kemasan makanan yang kalian amati itu, kalau kita hanya makan itu tidak akan cukup untuk memenuhi ya, karena dia hanya sekitar puluhan saja, padahal yang kita butuhkan itu ribuan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengkonsumsi nutrisi yang baik bagi tubuh ya. Bagus tadi kalian sudah memberikan sumber-sumbernya. Lalu dari kegiatan pengamatan yang kalian amati, kalau kita kaitkan itu dengan kegiatan gambar yang pertama tadi yang dialami oleh anak Budi yang kekurangan nutrisi atau berat badannya tidak sesuai dengan usianya, apa hubungannya? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Kesimpulannya saya, Pak. Rita, silakan Rita. Ya, karena dia kekurangan nutrisi, akhirnya tumbuhnya tidak berkembang sesuai dengan berat badan yang seharusnya. Iya, betul sekali Rita, luar biasa ya. Yang lain? Yunis? Yunis ini pipinya montok ini, pasti nutrisinya bagus ini. Bagus sekali, Pak. Gimana, Pak? Jadi bagaimana menurut Yunis kalau dengan presentasi kalian, hasil penyelidikan kalian, pengamatan kalian tentang nutrisi makanan, kalau dihubungkan dengan gambar yang pertama tadi yang Budi yang nutrisinya kurang karena dia hanya makan dari makanan yang snack, tidak makan yang di rumah, itu kesimpulannya atau? Menurut saya, Pak, agar bisa montok pipinya seperti saya, banyak-banyak makan makanan yang bernutrisi, Pak. Jangan makan yang kemasan-kemasan seperti itu. Luar biasa ya. Tapi Yunis tidak apa-apa kan Pak bilang pipinya montok? Tidak, Pak. Terima kasih Yunis, itu jawaban yang luar biasa ya. Jadi dari kesimpulan yang disampaikan oleh Yunis dan Rita, dapat kita ketahui bahwa ternyata memang berat badan Budi itu tidak sesuai dengan umurnya karena yang dia konsumsi itu tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Bayangkan kita butuhkan itu 2500, 2000, tapi kalau dia hanya konsumsi snack yang 30 kalori, 40 kalori, bagaimana jauhnya kesenjangan antara ribuan dan puluhan itu. Itu yang paling penting ya. Dari pengalaman itu penting juga ya, nanti adik-adik sekalian besok lusa berkeluarga punya anak, jangan biasakan anaknya untuk makan jajan-jajan ya, lalu beri makanan yang sehat dan nutrisi. Sebagai akhir dari pembelajaran kita, silakan dibuatkan kesimpulan akhir pada LKPD tersebut ya. Pada LKPD yang ada di tangan kalian, kesimpulan akhirnya dari hasil pengamatan, hasil diskusi, hasil presentasi kelompok, dan juga penjelasan atau penguatan dari Bapak, buatkan kesimpulan akhirnya di situ. Oke? Oke, jika sudah selesai, mungkin ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Bapak Saya Pak. maunya masih. Budi ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Pak. Kalau orang jualan gimana Pak? Jualan makanan ringan. Baik. Ada lagi yang lain? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Budi? Rita bisa jawab?
Rita kan sering jajan itu. Oh iya Pak, sering jajan akhirnya nggak gemuk-gemuk nih Pak. Nah, jadi begini Budi ya, Budi dan juga sekalian untuk teman-temannya. Tidak ada yang salah orang menjual makanan snack-snack ini, tidak ada yang salah. Itu salah satu pemenuhan nutrisinya bisa melalui snack itu. Salah satu. Dan, tapi itu hanya sedikit nutrisi yang bagi tubuh. Jadi dari kegiatan pengamatan kalian pada tabel nutrisi makanan, kalian sudah langsung tahu sedikit. Kalau saya makan ini berarti nutrisi saya hanya sekian. Saya butuh apa lagi? Kita butuh tambahan yang lain. Jadi setelah pengamatan itu, Pak harap begini ya. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian itu bisa paham bahwa kalau saya hanya makan snack ini, pasti saya punya kebutuhan nutrisi untuk hari ini itu tidak terpenuhi atau tidak sama. Maka saya harus tambah lagi dengan yang lainnya, sumber karbohidratnya, sebagai sumber energi, lemaknya, proteinnya, dan lain-lain. Itu ya, Budi mungkin bisa dipahami. Baik, Bapak sih maunya, bagaimana Budi bisa paham ya? Bisa, Pak, bisa. Oke, jadi jangan marah-marah sama yang jual jajannya ya, itu rezekinya dia. Jadi tergantung semuanya kembali kepada kita. Kalau mau nutrisi kita baik, ya konsumsi yang sehat, dan penuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh. Bapak maunya masih mau lama-lama ya, masih mau lama-lama di kelas ini, masih mau lihat mukanya Rita, Yuni, Arjuna juga, tapi kan kita dibatasi waktu, dan Bapak juga masih ada les di kelas sebelah pada jam 7 dan 8 ini ya. Sehingga untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini saya rasa luar biasa. Berbeda dengan kegiatan pembelajaran kita sebelumnya yang hanya Pak saja. Hari ini Pak senang karena sedikit Pak bicaranya. Aktivitasnya lebih banyak ke kalian. Kalian menemukan sendiri, mencari solusi sendiri, bahkan ada yang sampai presentasi luar biasa ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini tidak ada tes, saya rasa kegiatan presentasi kalian tadi itu sudah memenuhi tuntutan dari indikator pembelajaran kita hari ini ya. Lalu untuk kegiatan minggu depan kita akan masuk pada LKPD 2. Saya bagikan memang sebentar untuk kalian pelajari, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada makanan. Kalian nanti silakan dipelajari tentang bagaimana struktur dari sistem organ pencernaan dari mulut sampai usus dan lain-lain itu, dan bagaimana fungsinya masing-masing sampai dengan proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Itu saja hal-hal yang penting yang harus kalian siapkan untuk minggu depan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, sekali lagi kalian semua luar biasa. Untuk menutupnya, kalau tadi kembali Pak minta bantuan Budi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kerja kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Budi. Tadi Pak awali dengan pantun, kembali di akhir pembelajaran kita hari ini, Pak akhiri juga dengan sebuah pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan semangat belajar yang baru. Selamat siang, terima kasih untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.